Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Pada hari ini kita bertemu untuk yang kesekian kalinya. Pertemuan pertama kita, anak-anak mengerjakan Google Form. Masih beberapa yang belum tuntas. Pertemuan kedua, anak-anak kami minta membuat presentasi perkenalan beberapa yang masuk pada Google Classroom. Kali ini saya akan memberi informasi tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan layanan atau tujuan pembelajaran kali ini, setelah pemberian informasi ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling, dan selanjutnya nanti kita singkat BK. Yang kedua, menjelaskan pentingnya BK di sekolah. Nomor 3, menjelaskan BK adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan. 4. Menjelaskan tujuan layanan umum BK. 5. Menjelaskan tujuan layanan khusus BK. 6. Menyebutkan fungsi-fungsi BK. Adapun materi layanan yang saya sampaikan kepada anak-anak, yang pertama pengertian bimbingan dan konseling, selanjutnya kita singkat BK. Kedua, pentingnya BK di sekolah. Ketiga, BK bagian terpadu dari sistem pendidikan kita. Keempat, tujuan umum BK atau tujuan layanan umum BK. 5. Tujuan layanan khusus BK. Dan keenam, fungsi-fungsi BK. Materi layanan atau materi pembelajaran atau informasi yang kami berikan pada kesempatan ini: 1. Pengertian bimbingan dan konseling. Nanti selanjutnya kita singkat BK. 2. Pentingnya BK di sekolah. 3. BK bagian terpadu dari sistem pendidikan. 4. Tujuan layanan umum BK. 5. Tujuan layanan khusus BK. 6. Fungsi-fungsi BK. Mari kita awali. Apa sebenarnya BK itu? Apa bimbingan dan konseling itu? Atau dalam bahasa Inggris disebut Guidance and Counseling. Dulu pada waktu saya sekolah, singkatannya bukan BK tapi GC, yaitu singkatan Guidance and Counseling. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bimbingan dan konseling. Guidance bimbingan, konseling tetap diterjemahkan dalam kata konseling. Ya, paling tidak kita memikirkan di situ ada dua orang yang sedang konsultasi, antara konsultannya dan yang dikonsultani, antara konselornya dengan siswanya, antara konselornya dan konselinya. Siswanya namanya konseli. BK itu bukan pengadilan siswa, bukan mengadili siswa-siswa yang salah untuk dihukum. BK juga bukan polisi siswa yang mencari-cari kesalahan siswa untuk dihukum, tetapi BK adalah sahabat, adalah mitra siswa. BK sangat peduli, sangat care kepada siswa. BK adalah mitra, friend, teman, sahabat siswa. Dalam hal apa? 1. Dalam membantu mencari, menyelesaikan masalah, mencari solusi pemecahan masalah. Kedua, dalam hal mendorong, menemani, membantu anak-anak untuk meraih sukses. Ketiga, mendampingi anak-anak untuk mengembangkan dirinya agar optimal sesuai kompetensi yang dimilikinya. Itulah BK. Pentingnya BK di sekolah. Saat ini kehidupan remaja menghadapi tantangan dan kompleksitas zaman.
serta latar belakang sosial, budaya, setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda. Untuk itu keberadaan BK di sekolah sangat penting. Jadi tantangan zaman yang dihadapi anak-anak sekarang ini jauh lebih berat daripada tantangan yang saya alami di masa saya SMA atau SMK seperti anak-anak. Halaman berikutnya. Maka BK itu sangat penting, di antaranya BK sebagai sahabat yang dapat membantu individu dalam arti siswa, konseli menghadapi masalahnya. BK dapat membantu individu dalam arti konseli, dalam arti siswa mengenali, memahami, dan mengaktualisasikan dirinya, menampilkan dirinya. 3. Arah BK mengembangkan kompetensi siswa untuk mampu memenuhi tugas-tugas perkembangan secara optimal. BK membantu agar siswa mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkembangannya. BK merupakan bagian menyatu dari proses pendidikan, merupakan bagian integral dari proses pendidikan. BK terpadu dengan dunia pendidikan. Terpadu artinya menjadi satu. Kalau lingkaran besar ini adalah dunia pendidikan atau sistem pendidikan, maka ada 3 komponen di dalamnya. Ada wilayah manajemen dan kepemimpinan, ada wilayah pembelajaran yang mendidik, ada wilayah bimbingan dan konseling yang mandiri. Untuk wilayah manajemen dan kepemimpinan ini dimotori oleh manajemen dan supervisi. Jadi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan Sekolah yang dibantu oleh staf tata usaha. Wilayah pembelajaran dimotori oleh Bapak Ibu Guru bidang studi. Sedangkan wilayah bimbingan dan konseling, inilah wilayah konselor atau Bapak Ibu Guru BK. Semuanya ini tujuannya agar anak-anak berkembang secara optimal, agar semua peserta didik berkembang secara optimal. Apa atau sebenarnya BK itu? Apa atau bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasikan yang mempermudah perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dan kehidupannya. Guru bimbingan dan konseling adalah seorang pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau ijazahnya harus minimal S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi atau kemampuan di dalam memanage bimbingan dan konseling. Pengertian konselor adalah seorang pendidik yang profesional yang ijazahnya S1 atau sarjana dalam bidang bimbingan dan konseling, dan juga harus telah lulus sertifikasi pendidik atau telah memiliki profesi guru, yaitu guru bimbingan dan konseling. Konseli itu yang menerima layanan. Kalau di sekolah berarti anak-anak atau peserta didik ini sebagai konseli. Layan BK, kata layanan berarti dari kata layan, artinya melayani, membantu, menyiapkan, mengurus yang diperlukan oleh seseorang. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan
serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi layanan ini sifatnya membantu, akhirnya konseli atau peserta didik yang mengambil keputusan. Layanan BK dijelaskan secara langsung antara guru BK atau konselor dengan konseli. Bisa juga dijelaskan secara tidak langsung menggunakan media. Ya, sekarang nih bisa pakai media sosial ya. Dan diberikan secara individu atau persorangan, bisa juga kelompok, bisa juga klasikal, disampaikan di dalam kelas kalau pertemuan kita offline nanti, dan bisa juga disampaikan kelas besar, jadi gabungan antar kelas atau disebut lintas kelas. Tujuan umum layanan BK membantu konseli, membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupan serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, kedua aspek sosial, ketiga aspek belajar, empat aspek karir secara utuh dan optimal. Itu tujuan umumnya seperti itu. Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling itu pemahaman dan penerimaan diri, memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan karir, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupan di masa yang akan datang. Kalian sekarang kelas 10, kalian sudah merencanakan karir kalian sesuai dengan jurusan kalian masing-masing, dan tentu setelah lulus Anda anak-anak juga ingin berkarir di dunia yang Anda pelajari selama ini. Berikutnya pengembangan potensi, pengembangan kemampuan, mengembangkan potensi secara optimal. Anak-anak masing-masing punya potensi yang perlu dikembangkan secara optimal. Lanjutnya penyesuaian diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi anak-anak diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat. Berikutnya mengatasi masalah. Jadi anak mampu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan, mampu secara mandiri, tidak menjadi anak yang lebih, tidak menjadi anak yang cengeng, tapi anak yang tegar, mandiri, bisa mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Aktualisasi diri, jadi diharapkan mampu mengaktualisasikan, menampilkan, menampakkan diri secara bertanggung jawab ya. Fungsi BK kita awali saja dari fungsi pemahaman. Ada fungsi pemahaman, ada fungsi pencegahan, ada fungsi fasilitas, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, dan fungsi advokasi. Penjelasan masing-masing fungsi atas. Pemahaman, membantu memahami diri dan lingkungannya. Jadi anak-anak harus mampu memahami diri sendirinya, harus sadar tentang konsep dirinya. Jangan sampai kita tidak kenal pada diri sendiri. Kalau dengan diri sendiri saja tidak kenal, apalagi dengan lingkungan. Pencegahan, jadi membantu agar mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Jadi anak mampu menghindari, mencegah hal-hal yang bisa menghambat perkembangan belajar kalian, pengembangan karir kalian, dan seterusnya.
Berikutnya pengentasan, jadi membantu mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Fungsi pemeliharaan membantu agar dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat dan normal serta mempertahankan situasi kondisi yang telah tercipta. Jadi kalau situasi kondisinya sudah baik, kita pelihara, kita jaga, syukur akan menjadi lebih baik lagi. Fungsi pengembangan ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Jadi lingkungan belajarnya memang mendukung anak-anak untuk belajar, berkembang pesat, berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Advokasi yaitu membantu memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Fasilitasi memberikan kemudahan, jadi fasilitas artinya kemudahan kepada konseli atau peserta didik agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadi. Terakhir, fungsi advokasi membantu para pelaksana pendidikan mengadaptasi atau menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Paling akhir, penyesuaian membantu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis, konstruktif yang bersifat membangun terhadap program pendidikan. Itu pengenalan BK bagian 1, nanti akan berlanjut di video berikutnya. Kita akhiri sekian. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.